Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Semua sudah sarapan? Sudah. Ada yang belum sarapan? Sudah sarapan semua? Hah? Belum sarapan? Kenapa belum sarapan? Usahakan tiap hari itu sebelum kita berangkat sekolah sarapan dulu ya. Buat apa? Biar kalian ada tenaga, kalian ada energi untuk melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini ya. Jadi setiap hari diusahakan kalian harus sarapan. Mau sarapannya nasi, mau roti itu terserah ya, mau ubi juga tidak apa-apa, mau kentang juga boleh ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa. Nah, untuk hari ini siapa yang akan memimpin berdoa? Silakan dipimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Semoga apa yang akan kita laksanakan pada hari ini, pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kita semua, untuk kalian khususnya, untuk bekal di masa yang akan datang. Dan semoga dalam setiap kegiatan kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, biar kita semangat sebelum belajar kita menyanyikan lagu nasional ya. Karena ini kan masih dalam suasana bulan Agustus ya. Bulan Agustus ini seperti kita ketahui adalah bulan kemerdekaan negara Republik Indonesia ya. Kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Hafal semua ya? Nah, silakan berdiri biar lebih semangat. Sudah siap ya? Kita nyanyi lagu Hari Merdeka.
Holy Kids. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kantong barat. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kantong barat. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, kita tetap semangat belajar kita. Ya, kita sudah menyanyikan lagu nasional dengan penuh semangat karena kita sekarang sudah merdeka. Ya. Baik anak-anak, untuk materi hari ini yaitu kita masih belajar di tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 3. Silakan kalian dibuka bukunya, dibuka bahan ajarnya, ya. Tapi sebelum Bapak mulai belajar, Bapak akan absen dulu. Ini ada 24 semua ya. Hadir semua berarti ya? Hadir semua kan 24. Ini 4. Ya betul semua, berarti ada semua. Alhamdulillah pada hari ini semua siswa dapat mengikuti pelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Semua sudah siap untuk belajar? Sudah semangat? Oh, baik. Hari ini kita akan belajar di tema 2 ya. Tujuan pembelajaran di hari ini yaitu kalian nanti setelah membaca dan melihat dari slide PowerPoint yang Bapak tampilkan tentang tumbuhan, kalian bisa menganalisis cara tumbuhan beradaptasi ya dengan lingkungannya. Selanjutnya, setelah melakukan pengamatan tadi, kalian bisa membuat laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi ya, yaitu nanti dalam LKPD. Yang selanjutnya, kalian nanti akan membaca sebuah teks ya tentang proklamasi kemerdekaan. Diharapkan kalian dapat menyimpulkan informasi penting menggunakan kalimat pertanyaan. Apa, mengapa, bagaimana, di mana, kapan ya.
Terus nanti kalian setelah diskusi, kalian bisa menemukan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan benar. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, kemarin kita sudah di di pembelajaran 2 kita belajar apa? Matematika ya? Matematika. Tentang apa kemarin di pembelajaran 2 matematikanya? Tentang bilangan pecahan. Ya. Bilangan pecahan itu yang seperti apa? Yang ada per-pernya gitu ya. Yang ada per-pernya itu ada yang atas, ada yang bawah. Ada yang disebutkan penyebut, ada yang disebutkan pembilang. Oke, berarti kalian masih ingat ya. Jadi jangan sampai pelajaran kemarin kalian lupa gitu ya. Kita lanjutkan ke materi hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, kalian silakan perhatikan tampilan di layar ini. Apa yang kalian lihat? Apa yang menurut kalian gambar apa ini? Ini gambar apa? Eceng gondok. Kalian sudah pernah melihat eceng gondok? Ada yang belum pernah lihat eceng gondok? Hah? Sudah pernah lihat semua? Ada bunganya? Atau kalian baru tahu kalau eceng gondok ada bunganya? Hah? Sudah tahu? Karena banyak ya di lingkungan kita itu di atas kolam, di sawah gitu ya, banyak eceng gondok. Bunganya berwarna-warni, ada yang putih, kadang ada yang ungu gitu bunga eceng gondok itu. Nah, eceng gondok ini hidupnya di mana? Ini di gambar ini. Di air. Nah, setelah kalian lihat gambar ini, silakan kalian tuliskan di buku kalian pertanyaan mengenai eceng gondok ini, ya. Tentang berkaitan dengan eceng gondok. Silakan buat saja kalian pertanyaan apa saja, ya. Nah, ini hubungan dengan bentuk adaptasi eceng gondok ya. Kalian bisa lihat batangnya berongga. Kenapa batangnya berongga? Tujuan dari adaptasi eceng gondok adalah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Terus menyerap polutan. Polutan itu ada racun ya. Jadi eceng gondok itu bisa menyerap racun yang ada di dalam air. Terus daunnya lebar dan berlapis lilin. Nah, itu bentuk adaptasi dari eceng gondok. Untuk apa? Di situ disebutkan untuk melindungi dari kelebihan air yang masuk bakteri dan jamur penyebab penyakit. Ya, karena eceng gondok itu hidupnya di air ya. Terus selanjutnya akarnya serabut, memiliki akar serabut. Akar eceng gondok ini akan menjaga dirinya tetap seimbang ya, meski berada di dalam air. Nah, selanjutnya ini kalian lihat itu sama dengan di buku temanya ya. Ini pohon apa? Pohon bambu. Yang belum pernah lihat pohon bambu, siapa di sini yang belum pernah lihat pohon bambu? Hah? Kalau kalian belum pernah lihat pohon bambu di sini, di lingkungan kita itu keterlaluan sekali ya. Karena di daerah kita ini banyak pohon bambu. Dan masyarakat di sini adalah kerajinannya adalah menganyam anyaman dari bambu. Jadi kalau kalian belum pernah lihat pohon bambu, sangat-sangat keterlaluan ya. Jadi ya, apa saja yang kalian lihat itu kan di sekitar sekolah kita saja di sekelilingnya ini pohon bambu ya. Nah, di situ pohon bambu
eh apa namanya? Memiliki ciri-ciri, ya. Dia memiliki bulu yang halus. Nah, kalian bisa baca, lihat, kelihatan? Untuk apa katanya bulu halus itu? Untuk melindungi diri dari apa? Dari makhluk hidup lainnya, baik dari manusia, binatang, gitu ya. Jadi kalau mendekati itu bisa membuat gatal, gitu ya. Ayo yang pernah gatal terkena bulu dari kulit bambu? Pernah? Gatal ya? Nah, jadi itu perlindungan dirinya gitu ya. Perlindungan diri dari bambu. Nah, sekarang kita lihat dulu apa itu yang disebut dengan adaptasi pada tumbuhan. Apa? Adaptasi pada tumbuhan? Pengertian dari adaptasi apa? Adaptasi adalah ciri khusus tanaman untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu, ya. Jadi adaptasi itu. Dan adaptasi itu ada dua ya, ada adaptasi menyesuaikan diri dan adaptasi cara melindungi diri. Dari berdasarkan tumbuhan menjadi 3 jenis ya, berdasarkan habitatnya. Ada yang disebut dengan hidrofit. Di situ dikatakan apa hidrofit itu? Tumbuhan yang sebagai hidupnya di air. Nah, di situ ada contohnya gambar apa? Pohon apa? Pohon kangkung. Kalau tadi eceng gondok sama nggak dengan kangkung? Habitatnya, hidupnya di mana? Di air. Jadi eceng gondok pun termasuk hidrofit, hidupnya di air, sama seperti kangkung. Kalian pernah lihat kangkung? Bahkan pernah memakannya. Nah, pernah memakan kangkung. Enak rasanya? Enak, Bapak juga suka ya. Nah, selain hidrofit ada lagi yaitu yang disebut dengan higrofit. Nah, kalau tadi hidrofit di atas air, hidupnya di air. Sekarang higrofit. Kalau higrofit apa? Tumbuhan yang di daerah lembab. Lembab itu yang seperti apa sih? Hah? Daerah lembab itu yang seperti apa? Daerah lembab itu bukan di air, tetapi tidak kering. Ya, jadi ada basah-basah gitu ya. Nah, di situ contohnya ada tanaman apa? Pakis, atau kalau di kita di apa namanya disebutnya paku, betul lah kalau pakis itu, ya, tanaman paku. Itu bisa kalian jumpai biasanya di pinggir-pinggir sungai, di pinggir-pinggir kolam, ya. Terus di daerah-daerah yang lembab-lembab basah itu tuh ada pohon pakis. Terus ada juga selain itu kalian pernah lihat lumut? Nah, lumut pun yang hijau ya. Hijau itu nempel-nempel di dinding kan? Nah, kalau rumah kalian misalkan lembab, itu biasanya kalian bisa menemukan lumut ya di dinding rumah itu. Ada yang dinding rumahnya ada lumutnya. Nah, itu lembab rumahnya ya. Lumut hidup di situ. Ya. Selanjutnya ada lagi yang disebut dengan xeropit. Nah, untuk xeropit ini hidrofit tadi, hidrofit hidup di mana hidupnya? Di air. Higrofit di daerah lembab. Nah, sekarang xeropit. Xeropit ini tempat yang kering, tempat kering. Jadi dia itu walaupun daerahnya kurang air, tetapi dia tanaman itu masih bisa bertahan hidup. Karena tempat hidupnya di tempat yang kering. Ini contohnya ada pohon lidah buaya. Ya, lidah buaya itu kuat hidup di daerah kering karena itu habitatnya. Selain lidah buaya apa lagi?
Kaktus, ada yang punya pohon kaktus di rumah? Pohon kaktus ada yang punya di rumah? Tidak punya. Tapi sudah pernah lihat pohon kaktus? Sudah, di mana lihatnya? Hah? Di mana lihatnya? Di sekolah ada. Nah, itu pohon kaktus ya. Terus masih banyak lagi yang hidup di daerah kering. Oke, kalian sudah bisa memahami ya. Hidropit itu daerah di hidupnya di air. Higropit di tempat yang lembab. Xeropit tumbuhan yang hidupnya di daerah yang kering. Nah, Bapak akan perlihatkan video cara tumbuhan melindungi diri. Ya. Hai, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Bertemu lagi di channel YouTube Guru Belajar 86 Media. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang cara tumbuhan melindungi diri. Mari kita simak penjelasannya. Seperti halnya makhluk hidup yang lain, tumbuhan juga melakukan perlindungan diri dari serangan atau gangguan makhluk hidup lainnya. Perlindungan diri yang dilakukan tumbuhan tentu berbeda dengan cara perlindungan diri yang dilakukan oleh manusia dan hewan. Cara tumbuhan melindungi diri disesuaikan dengan bagian-bagian dan sifat dari tumbuhan itu sendiri. Berikut ini beberapa cara tumbuhan melindungi diri dan penjelasannya. Yang pertama, tumbuhan melindungi diri dengan diri. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan diri adalah salak, mawar, dan kucing. Diri tumbuhan ini dapat melukai musuh yang tidak mengganggu, terutama hewan. Yang kedua, tumbuhan melindungi diri dengan daun tajam. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan daun yang tajam adalah nanas, lidah buaya, dan kaktus. Dengan daun yang tajam, tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang tanpa gangguan hewan. Yang ketiga, tumbuhan melindungi diri dengan bulu halus. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan bulu halus adalah bambu. Bulu halus pada tunas bambu ini dapat menyebabkan gatal apabila mengenai kulit. Dengan adanya bulu halus, tunas bambu dapat tumbuh menjadi bambu tua tanpa gangguan. Yang keempat, tumbuhan melindungi diri dengan getah. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan getah adalah pohon karet, pepaya, nangka, dan kamboja. Getah tumbuhan tersebut akan menempel pada tubuh hewan pemangsa sehingga hewan tersebut sulit bergerak. Yang kelima, tumbuhan melindungi diri dengan racun. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan racun adalah jarak dan kecoa. Racun pada jarak dapat mematikan hewan yang memakannya. Sedangkan racun pada kecubung dapat membuat kulit gatal. Dan yang keenam, tumbuhan melindungi diri dengan kulit berduri. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan kulit berduri adalah durian. Dengan kulit berduri, durian dapat melindungi biji yang ada di dalamnya. Biji pada durian digunakan sebagai alat perkembang biakan. Demikian penjelasan tentang cara tumbuhan melindungi diri. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Baik, tadi kalian sudah menyaksikan video cara tumbuhan melindungi diri ya. Yang tadi yang Bapak sampaikan adalah cara tumbuhan menyesuaikan diri ya. Yang higropit, xeropit itu cara menyesuaikan diri. Ini cara melindungi diri. Ada yang duri, ada yang bulu halus seperti bambu, terus ada yang racun ya melindungi dirinya. Ada juga dengan cangkang yang keras ya. Nah,
Nanti ini kalian Bapak kasih tugas untuk mengisi dalam LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti akan Bapak bagikan ya. Nah, anak-anak sekalian, tadi di video juga disampaikan bahwa cara tumbuhan melindungi diri ini berbeda ya dari hewan ataupun kita manusia ya. Tumbuhan pun melindungi diri, apalagi kita manusia ya. Kita pun menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitar kita dan melindungi diri dari dari gangguan-gangguan makhluk lainnya gitu ya, manusia. Seperti kalian ketahui, zaman dahulu negara kita ini kan dijajah ya. Kenapa orang lain ingin menjajah negara kita? Karena negara kita ini negara yang subur. Tumbuhan hidup dengan subur di Indonesia ini. Ya. Pohon-pohon, rempah-rempah, ya, kekayaan alam yang melimpah. Jadi bangsa Indonesia mempertahankan, melindungi negara ini dengan berjuang, ya, dengan berjuang. Begitupun dengan tumbuhan. Tumbuhan ingin hidup di daerah tertentu itu harus melindungi dirinya, harus menyesuaikan dirinya, apalagi manusia, ya. Dan sekarang negara kita, alhamdulillah, sudah merdeka, ya. Walaupun sudah merdeka, kita pun tetap harus menyesuaikan diri dan harus tetap melindungi. Menyesuaikan diri dengan keadaan negara yang sudah merdeka, yaitu dengan mengisinya. Kita selaku pelajar, kalian selaku pelajar, mengisinya dengan cara belajar yang rajin, ya. Dan melindunginya dengan apa? Kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan supaya negara ini tetap kokoh, tetap bisa mempertahankan kemerdekaan. Ya. Nah, sekarang kalian silakan baca, tapi dalam hati ya, jangan sampai berisik. Kalian baca teks ini, itu pun kalian bisa baca di modulnya dan juga bisa di buku tema. Nah, ini tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silakan kalian baca dalam hati. Bapak kasih waktu ya untuk kalian baca teks tersebut. Silakan dibaca. Sudah bacanya? Baik, kalau sudah, kalian sudah memahami ya isi bacaannya. Kalau sudah, Bapak akan membagi kalian kelompok ya. Kelompoknya mau pakai yang ini tetap tidak berubah? Baik, nah untuk nama kelompok, karena kita berkaitan dengan materi pelajarannya itu ada materi tumbuhan dan ada juga materi tentang proklamasi kemerdekaan ya. Nah, untuk nama kelompoknya kalian mau pakai nama apa? Nama tumbuhan. Boleh. Ini mulai dari kelompok 1 dari mana nih? Dari sini apa dari sana? Dari sana. Kelompok 1 mau apa namanya? Cemara. Boleh. Kelompok 2? Melati. Kelompok 3? Bunga lili, boleh. Kelompok 4, Kamboja. Kelompok 5, lavender, ya. Sudah ya. Cemara, melati, bunga lili, Kamboja, lavender, ya. Baik. Kalian sudah bagi kelompoknya, sudah menamai kelompoknya.
Tadi kan kalian sudah lihat ya cara tumbuhan menyesuaikan diri, cara tumbuhan melindungi diri, dan kalian juga sudah membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, Bapak sekarang akan memberikan lembar kerja serta didik yang harus kalian kerjakan berkaitan dengan adaptasi tumbuhan dan berkaitan dengan kalian tadi setelah membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, silakan dituliskan nama kelompoknya, terus nama anggotanya kalian tuliskan. Nanti ya itu nama kelompoknya di atas, tulis nama kelompoknya apa, terus anggotanya siapa saja, tulis nama kalian yang nama lengkap ya, jangan nama panggilan ya, nama kalian nama lengkap. Nah, nanti setelah kalian mengerjakan LKPD, nanti dipresentasikan ke depan ya, satu kelompok. Jadi ke depan nanti tiap kelompok 2 orang ya, 2 orang untuk membacakan hasil pekerjaan kalian bekerja kelompok di LKPD itu ya. Nanti kelompok yang lain menanggapi dari hasil diskusi kelompok yang mempresentasikan ya. Materinya yang tadi Bapak sampaikan ya. Bapak yakin kalian bisa menjawabnya dengan benar ya. Kemarin juga kan kalian sudah belajar ya di rumah. Bapak sudah sampaikan di pelajaran kemarin bahwa hari ini kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan ya. Dan untuk mencari jawaban, silakan Bapak kemarin tugaskan untuk membawa handphone ya. Silakan kalian bisa cari di internet ya. Manfaatkan internet itu dengan bijak, dengan sebaik mungkin. Silakan kalian boleh mencari jawaban, kalian searching di internet ya. Ya, ditulis di situ jawabannya. Kalau tidak cukup, kalian boleh tulis di belakangnya ya. Di sini kalau tidak cukup. Ya, langsung ditulis di situ. Di sini dalam lembar peserta didik ini yang LKPD 1 itu judul kegiatannya cara tumbuhan beradaptasi ya. Tujuan kegiatannya yaitu melalui kegiatan membaca informasi dan mengamati slideshow, siswa mampu menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat ya. Petunjuk pengerjaannya kalian tadi kan sudah mengamati ya. Sudah mengamati tumbuhan beradaptasi. Nah, ini ada 2 ya, yang untuk LKPD 1. Yang pertama itu kalian diskusikan dengan teman-teman kalian, sekelompok, lalu tuliskan ya, tumbuhan apa saja yang termasuk ke dalam hidrofit, tumbuhan yang masuk ke higrofit, dan tumbuhan yang masuk ke xerofit ya. Tuliskan, misalkan hidrofit apa, xerofit apa, hidrofit apa saja ya. Tuliskan di kolom yang sudah disediakan. Yang kedua, nah kalian ini
cara tumbuhan melindungi diri. Di sini Bapak kasih contoh satu tumbuhan, ya, pohon bambu. Ini cara melindungi dirinya, pohon bambu melindungi diri dengan bulu yang akan menimbulkan rasa gatal bagi makhluk hidup yang ingin menyerangnya. Ya, di kolom yang kosong silakan kalian cari lagi tanaman yang lain, tumbuhan yang lain, ya, dengan cara melindungi dirinya. Kenapa? Kalau tidak cukup boleh silakan ditulis di belakangnya, ya. Kalau di sini tidak cukup kolomnya, kalian silakan isi di belakang di sini, ya. Boleh, silakan. Bekerja sama semua, bekerja sama. Jangan ada yang diam, semua harus berdiskusi. Satu orang menulis, yang lain mencari jawaban, ya. Tuh, silakan. Ya, iya boleh apa saja. Ini kan ada contohnya satu. Ya kan Bapak ngasih contoh ini aja yang ini aja tugasnya. Kan ini kan cuma menuliskan yang hidrofit, serofit apa saja, ya. Tapi jangan satu ya, minimal 3 gitu tuliskan di sini ya. Tumbuhan yang sering kalian jumpai saja di sekitar lingkungan kalian apa gitu ya. Nanti kalian tahu, oh ternyata tumbuhan ini kenapa begini, karena oh untuk melindungi diri gitu ya. Jadi kalian tahu. Di situ kan ada juga ya dalam modulnya, bisa kalian cari yang lain juga gitu. Kalau ada yang kalian kurang paham, silakan boleh ditanyakan ya. Jangan kalian bingung sendiri tapi tidak bertanya. Terus untuk LKPD yang kedua,
Dari kalian membaca dan memahami teks tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, tugas kalian adalah membuat peta pikiran dengan membuat kalimat pertanyaan, ya, menggunakan apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Ya. Kelompok Cemara, ada masalah bagi mengerjakan? Ini kelompok Melati sudah mengerjakan? Iya, semangat ya, semua kerjasama ya. Kita kelompok. Terus ini kelompok Lili. Belakang itu kelompok apa ini? Bapak lupa lagi tadi. Oh, Kamboja. Sudah mulai mengerjakan? Nah, silakan tuliskan di situ kalau tidak cukup, boleh tulis di belakangnya ya. Ya. Hidropit ada. Coba kalian. Tumbuhan. Hidropit. Oh. Wah, ini sudah hampir selesai ini. Kelompok apa ini namanya? Oh, lavender. Kelompok lavender ya. Sudah hampir selesai. KPD-nya ada 2 ya. Sama yang satu lagi, membuat kalimat pertanyaan. Yang lainnya boleh misalkan membuat kalimat pertanyaan, jadi cepat pengerjaannya ya.
Kalian buka bahan ajarnya. Di sini banyak kan tumbuhan melindungi diri kan berbagai macam itu. Ya. Banyak kan di sini tuh. Ada pohon apa saja, ada apa saja. Dibantu yang lainnya ya. Udah, oh itu ada, tinggal ditulis. Ini kan itu kan untuk menyesuaikan diri ya. Nah, untuk yang melindungi dirinya kan ada di sini tuh. Pohon apa saja, cara melindungi dirinya dengan apa? Kan ada ya. Baca kan tanaman-tanamannya. Ya. Dan tinggal baca-baca di itu ada. Nah, kelompok cemara. Iya, yang masuk serofit apa saja, yang termasuk hidrofit apa saja, yang hidrofit apa saja, tinggal itu. Iya di situ. Dan yang lainnya biar cepet, yang LK2-nya diisi juga buat kalimat pertanyaan. Jadi ini beres, itu beres, gitu. Cepet. Tumbuhannya apa saja ya yang masuk serofit, tumbuhan apa saja bukan definisinya ya. Baik, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Silakan dikerjakan.
Baik, silakan waktunya cukup ya. Silakan mulai dari kelompok 1 bacakan hasil diskusinya di depan kelas. Nanti yang lain boleh menanggapi jika ada jawaban yang tidak sesuai. Silakan, sok ke depan. 2 orang ke depan ya. Jadi 1 orang membacakan, 1 orang menemani biar tidak apa namanya. Yo, so kelompok 1, silakan ke depan. Ayo nggak usah takut salah, kalau belajar itu tidak usah takut salah ya. Silakan. Yang lain tolong nanti perhatikan dan ditanggapi ya jika ada jawaban yang berbeda. Bagaimana kelompok lain? Tadi dari kelompok 1 sudah menyampaikan contoh tanaman hidropit, ada kangkung dan eceng gondok. Dari kelompok lain ada yang lain tanamannya? Yang termasuk hidropit? Apa? Dari kelompok melati? Ada padi. Terus? Apalagi itu jawabannya apa di kelompoknya? Kangkung. Ya sama berarti kangkung, eceng gondok ya. Yang kelompok lain ada yang menambahkan? Selain kangkung ada eceng gondok? Apa? Tanaman apa? Hah? Belumas. Yang bagaimana tanaman belumas? Baik. Selanjutnya kelompok 2 silakan untuk dibacakan jawabannya. Silakan. Tumbuhan yang memiliki daun yang lebat, adalah talas, tumbuhan paku, dan keladi. Terus yang lain. Terus xeropit, tumbuhan yang memiliki kuku yang kecil. Xeropit sering ditemukan di daerah gunung yang panas dan gelisah. Tumbuhan xeropit, pohon kaktus, buaya, pohon kurma, dan lainnya. Ya. Nah, tadi dari jawaban dari kelompok 2 itu tumbuhan xeropit ada apa saja? Kaktus, terus
lidah buaya, kurma. Ya, kelompok lain ada yang lain untuk tanaman yang termasuk ke seropit. Ada yang lain? Apa saja? Yang berbeda? Kelompok lain? Sama? Boleh, nggak apa-apa. Sekarang dilanjut dengan kelompok 3. Silakan, kelompok 3 dibacakan jawabannya. Baik, kelompok 3 sudah mulai banyak ini jenis tumbuhannya ya, yang termasuk seropit, hidropit, dan higropit. Silakan kelompok 4 dibacakan jawabannya. Oke, sudah ada yang berbeda juga dari kelompok 4. Kelompok 5, akan dibacakan. Ya, baik. Kalian sudah mulai memahami berarti ya jenis-jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya. Sekarang baik anak-anakku sekalian, kita sudah melakukan diskusi. Silakan LKPD-nya nanti dikumpulkan ya. Untuk Bapak koreksi LKPD-nya. Silakan LKPD-nya semua dikumpulkan. Kumpulkan ke depan. Sudah semua ke depan dikumpulkan? Satu kelompok lagi belum? Baik, ini kelompok bunga lili. Sudah lengkap. Jadi di sini ada yang sudah sesuai dengan yang ditugaskan, yaitu menyebutkan tanaman yang termasuk seropit, hidropit, dan higropit. Di sini yang kelompok lili sudah sesuai. Terus kelompok lavender. Betul sudah. Selanjutnya ini yang kelompok melati. Ini bagus ya, lengkap dengan penjelasannya, tapi sebetulnya Bapak hanya minta disebutkan jenis tumbuhannya saja gitu ya. Tapi tidak apa-apa disebutkan dengan definisinya atau tidak apa-apa. Tapi Bapak hanya minta sebetulnya hanya tumbuhan yang masuk seropit apa saja gitu ya. Baik, pada dasarnya kalian sudah memahami tentang adaptasi tumbuhan dan bisa menyebutkan, bisa menganalisis contoh-contoh tumbuhan yang termasuk cara tumbuhan beradaptasi.
Sebelum kita mengakhiri pelajaran, Bapak akan memberikan kalian evaluasi ya dari pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini. Bapak akan kasih soal, ini untuk perorangan. Soalnya tidak banyak, hanya 5 soal. Kalian kerjakan, Bapak beri waktu 5 menit untuk mengerjakan soal ini. Silakan dikerjakan. Sejauh mana kalian memahami materi yang sudah Bapak sampaikan? Ya. Silakan waktunya kalian kerjakan dalam waktu 5 menit ya. Paham ya soalnya? Yang nomor 1 kalian tinggal sebutkan jenis tanaman yang berdasarkan habitat. Xerophyt apa saja, hydrophyt apa saja, hydrophyt apa saja. Tuh ya. Yang kedua gampang itu ya. Yang ketiga empat itu dari teks ya. Kalian membuat kalimat pertanyaan berdasarkan teks. Boleh, silakan. Jangan lupa kasih nama ya.
Baik, waktunya habis. Silakan dikumpulkan per kelompok saja. Kumpulkan per kelompok. Kumpulkan per ini. Silakan jangan seorang-seorang ke depan ya, per kelompok diambil, kumpulkan ke depan. Silakan. Ya dikasih nama, nanti ketukar Bapak menilainya gimana? Susah. Silakan kasih nama per kelompok, silakan kedepankan. Yo sudah, kasih namanya jangan lupa. Sok dikumpulkan. Ya, yang lainnya. Saya kedepankan. Yang belakang kedepankan. Ayo, yang itu kedepankan. Baik, dari hasil evaluasi yang kalian kerjakan ini sebagai besar kalian sudah bisa mengerjakan hanya 1, 2 saja. Tetapi ini pun nilainya sudah memenuhi KKM ya. Baik anak-anak, sebelum kita tutup, Bapak akan menanyakan kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita laksanakan pada hari ini. Apa kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran pada hari ini? Kesimpulannya apa? Tentang tumbuhan adaptasi. Adaptasi itu ada menyesuaikan diri dan melindungi diri. Terus apa lagi yang bisa kalian simpulkan? Kalian bisa membuat kalimat pertanyaan dari apa? Dari bacaan tentang teks tentang proklamasi kemerdekaan ya. Alhamdulillah. Bagaimana pembelajaran ini? Apakah kalian senang? Alhamdulillah ya. Jangan lupa nanti dipelajari lagi biar kalian lebih paham lagi. Dan besok untuk pelajaran besok kita masuk ke tema pembelajaran 4 ya. Nanti dibaca-baca dulu jadi supaya kalian untuk belajar besok kalian sudah ada gambaran tentang pelajaran untuk esok harinya. Anak-anak sekalian, itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari itu berguna dan bermanfaat untuk kalian semua, untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa. Kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih. Mohon maaf jika Bapak kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.